ada perempuan datang ke rumah, minta uang sama papa. Mungkin urusan bisnis. Nggak mungkin. Papa kamu itu keberatan waktu perempuan itu datang ke sini. Dia bilang kalau butuh uang harus ke kantor seperti biasa. Terus perempuan itu bilang dia lagi kepepet. Biar aja deh. Itu urusan papa kan. Lagian kalau perempuan itu berani datang ke rumah, berarti dia nggak ada hubungan rahasia sama papa. Dan dia pasti kenal sama mama kan? Waktu dia datang, mama kamu nggak ada. Kakak kamu juga nggak ada. Ya mungkin cuma kebenaran aja. Apa nggak mungkin? Dia mau ngawasi rumah ini dari luar. Terus begitu mama kamu sama kakak kamu pergi, baru dia berani datang ke sini. Kalau kecurigaan kamu itu benar, lalu kenapa? Kamu tuh gimana sih? Ada perempuan lain yang mungkin mengancam orang tua kamu malah tenang-tenang aja. Kamu sama sekali nggak ada reaksi. Sepertinya kamu tuh nggak ada niat untuk menjaga keutuhan keluarga kamu. Oke. Saya akan tanya papa, supaya kamu nggak penasaran begini. Ya? Saya tidak peduli sama keutuhan keluarga kamu. Bapak kamu paling tidak suka sama saya. Saya sedang mencari kelemahan dia, supaya saya bisa menghancurkannya di mata kamu, Raja. Mudah-mudahan perempuan tadi punya hubungan rahasia sama papa kamu. Perempuan? Perempuan mana? Perempuan yang tadi kesini, yang minta uang sama papa. Oh. Namanya Rosa. Dia istri teman papa. Suaminya dulu pernah nolong papa. Sekarang mereka butuh bantuan. Sepertinya perempuan itu nggak minta bantuan, Pak. Tapi mirip orang yang menagih uang secara rutin. Dari mana kamu tahu? Dinding ada telinganya, Pak. Saya sedih. Saya sedih kalau di belakang Mama ada perempuan lain dalam hidup Papa. Papa nggak seperti yang kamu duga. Dan Papa merasa nggak perlu memberi penjelasan sama kamu. Kalau Papa nggak mau anak Papa salah duga, kenapa Papa nggak cerita terus terang? Kamu boleh punya dugaan, dan itu hak kamu. Tetapi sebagai seorang ayah, Papa juga punya hak untuk tidak bicara tentang hal yang kamu tidak perlu tahu. Kamu nggak berusaha supaya papa kamu mau berterus terang. Waktu pertanyaan mulai memojokkan Papa, Papa emosi. Sepertinya Papa nggak menyangka saya bertanya sejauh itu. Jadi kecurigaan saya beralasan kan? Papa kamu punya hubungan rahasia dengan perempuan lain di depan mata kita. Benar atau tidak kecurigaan kamu, buat saya nggak ada bedanya. Kalau Papa nggak mau bicara, saya kan nggak bisa maksa. Bilang aja sama mama kamu, supaya papa kamu nggak bisa merahsia-rahasian lagi. Kalaupun ada sesuatu, lebih baik Mama nggak tahu. Oh jadi gitu prinsip hidup kamu, hah? Kalau suatu saat nanti kamu berselingkuh, lebih baik saya nggak usah tahu. Oke. Saya akan cari informasi. Tapi sebelum masalah ini jelas, saya nggak akan bilang dulu sama Mama. Kenapa? Saya takut kecurigaan kita ini nggak beralasan. Saya rasa tiada jeleknya
Raja tahu tentang Rosa. Tidak ada salahnya kan, Mas? Kalau Raja tahu kenapa perempuan itu selalu datang untuk minta uang. Secara mental, Raja masih terlalu mentah untuk mengetahui apa yang terjadi. Lebih baik dia nggak tahu. Tapi dia akan penasaran terus kan, Mas? Ya, biar aja lah. Toh dia nggak bisa merubah apa yang terjadi di masa lalu. Sampai kapan Mas bisa terus menyimpan rahasia ini? Toh akhirnya akan terbongkar juga. Ya, asal kamu ikut menjaga, rahasia ini tetap akan jadi rahasia. Hanya kita berdua yang tahu. Dan lu tuh gak beralasan, Kun. Ami tidak punya pacar di sana. Lo tahu dari mana ya? Pertama dari sumber-sumber yang layak dipercaya. Kedua, dari kenyataan bahwa besok Ami pulang. Terima kasih. Akhirnya kamu mau kembali ke sini juga. Saya mau datang ke sini bukan karena saya mau, tapi karena saya harus. Kamu selalu memaksa saya untuk kembali ke sini. Saya sebenarnya nggak mau memaksa kamu untuk kembali. Tapi seperti yang saya katakan di telepon tiap kali kita bicara, keadaan yang memaksa saya untuk memaksa kamu supaya kembali ke Indonesia. Terus, perempuan yang menjadi pengganti saya sementara supaya opa kamu tenang, nggak ikut dia. Saya pengen kenal sama dia. Kamu mau dikenalin sama perempuan itu? Dia kan saingan kamu. Ami bukan sainganku. Kamu suka sama Arya. Dia juga suka sama Arya. Apa itu bukan namanya saingan? Aku cuma kebetulan aja jatuh cinta sama orang yang sudah punya pacar. Aku yang masuk ke dalam celah-celah hubungan mereka. Jadi secara etika, aku gak berhak nyebut pacar dari orang yang aku cintai itu sebagai saingan. Jadi, kamu mau menyerah sebelum bertarung? Dengan alasan demi etika? Aku gak niat untuk bertarung. Aku juga gak kepingin punya musuh. Kalau memang Arya bahagia dengan pilihannya, aku gak berhak merusak kebahagiaan itu. Kamu mau diperkenalkan Arya dengan Ami demi etika juga? Ya, demi menjaga perasaan Arya, aku gak mau jatuhin Arya depan mata Ami. Kamu salah memilih zaman untuk lahir. Mungkin. Ami, ini Dewi yang saya pernah ceritakan sama kamu.
Ini Dewi yang gantiin saya di depan opa kamu sebelum saya kembali. Terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih kembali. Saya nggak bisa lama-lama karena saya ada janji. Perlu diantar sama Arya? Oh, nggak usah. Terima kasih. Permisi ya. Kenapa kamu? Kok senyum-senyum? Apa kamu nggak bisa nyari cewek yang lebih bagus dan lebih pantas untuk menjadi pengganti saya di depan opa kamu? Saya tahu selera opa saya. Saya nggak ngira kalau selera opa kamu masih sangat begitu kuno. Kamu bilang opa saya kuno? Sorry, saya salah memilih kata-kata yang tepat. Maksud saya, opa kamu sikapnya masih sederhana, masih terbawa dengan selera zamannya. Makanya dia menyukai penampilan Dewi. Tapi jangan khawatir, saya akan merubah selera opa kamu. Kamu salah sangka dalam menilai opa. Justru kesederhanaan Dewi berpakaian itu pertama kali yang membuat opa tertarik. Dan sikap Dewi itu yang membuat opa senang kepada dia. Lalu, sekarang saya harus meniru Dewi supaya saya bisa menggantikan posisinya di mata opa kamu. Saya rasa untuk sementara begitu. Saya tidak akan bisa melakukannya. Kalau Dewi bisa membuat opa kamu suka sama dia, itu karena kesederhanaannya sesuai dengan mode masa lalu. Dan saya akan membuat opa kamu suka sama saya, karena dia akan saya bawa ke masa kini. Kami sudah lebih dari 2 tahun pacaran. Sebenarnya kami mau merencanakan untuk menikah. Tapi kami belum menentukan waktunya. Lalu kenapa kamu ceritain semua ini sama aku? Saya mau minta tolong sama kamu. Kamu perlu bantuan aku. Bantuan apa? Kamu ingin menikah dengan aku supaya opa kamu bahagia? Enggak. Enggak sampai sejauh itu. Kalau kamu nggak keberatan, saya akan perkenalkan kamu dengan opa saya. Sebagai pacar saya, sebagai calon istri saya. Sampai pacar saya datang ke Jakarta. Dewi, setelah Arya membawa kamu ke rumah ini yang sudah lama diselimuti kedukaan, Opa melihat cahaya kehidupan yang dulu pernah dipancarkan oleh menantu saya. Oleh karena itu, hari ini Opa ingin kembali merayakan ulang tahun Opa dengan cara yang sederhana, tetapi memiliki arti yang sangat besar. Dewi, Opa mohon
kamu merayakan ulang tahun Opa ya. Apa yang harus saya lakukan, Opa? Terimalah kalung ini supaya Opa bisa tidur nyenyak dan Opa masih bisa memiliki harapan. Ini Dewi, yang saya pernah ceritakan sama kamu. Ini Dewi yang gantiin saya di depan opa kamu sebelum saya kembali. Terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih kembali.